sama pihak pribadinya. Kita setara di sini. Bukan, Anda itu nyebut pribadi Pak Aguan toh. Ada kan bukan saudara. Apa izinnya reklamasi? Oke. Ada. Izin reklamasi ada nggak? Dari Agung Sedayu nggak ada gitu loh. Jadi saya menuduh kalau ini diskusi, gini loh Bang Hasanuddin. Kalau kita diskusi, berikan dong kesempatan kepada kami. Anda menuduh orang seenak-enaknya sendiri. Tapi begitu Anda dikritik, Anda marah gitu loh. Nggak boleh. Tidak berpihak atas Polri ya. Polri sudah benar. Polri sudah benar. Polri dalam penegakan hukum sudah benar. Silakan menunggu. Kalau baik, silakan ada demo. Saya ke Bung Rofi. Mau dibuka. Tapi kalau mau pakai sinetron ya silakan. Anda ya harus tahu tidak semua negara ini diatur kalian. Nggak bisa begitu. Siapa yang mengatur? Saya berpandangan. Iya. Jangan sampai negara ini diatur oleh oligarki. Anda senanya sendiri menuduh orang gitu. Itu yang nggak boleh. Saya hanya berpendapat. Nggak boleh begitu. Itu bukan berpendapat. Itu saya kritik gitu loh. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Dan buktikan dulu di hukum. Boleh di atas konstitusi negara kita. Buktikan dulu di hukum. Tidak boleh Anda menyebut ini ada niat ini yang reklamasi. Dari tidak reklamasi diminta oleh host menyampaikan pendapat. Gimana kesalahan saya? Oke, baik. Adalah lembah hitam tak mencerminkan keadilan. Pengacara, juri, hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Uang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita nyalakan lagi ya. Kita nyalakan sampai membara ya, sampai rakyat NKRI semuanya punya semangat untuk membela kebenaran ya, untuk membela keadilan dan juga untuk mengusir penjajahan di atas bumi Indonesia ya. Kali ini kita akan fokus ya ke seorang pengacara Banten ya. Ini seorang pembela keadilan yang ada di Banten, yang namanya sudah tidak asing lagi ya. Jadi seorang pengacara Banten ya, sang pembela keadilan ya, beradu ilmu, beradu argumen, beradu omongan tentang kebenaran ya, dengan pengacara Jongos Ahwan ya. Jongos Ahwan dan Jongos Sembilan Naga, dan kalau nggak salah juga beradu argumen, beradu ilmu, beradu kepandaian, beradu logika dengan seorang, kalau nggak salah ya, seorang penasehat ahli petani ya. Jika salah mohon dikoreksi ya, karena saya pelupa, karena saya udah tua, jadi perlu di subscribe, like-nya ya bosku ya. Seorang penasehat ahli petani ya. Kalau salah mohon dikoreksi sekali lagi ya. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi untuk langsung saja kita gas, langsung kita simak selengkapnya ya. Ini dia. Habis sudah gelar. Dan para peserta gelar sepakat untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau kemarin kan pemeriksaan, setelah itu kan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan ya. Nah, besok ini kalau sudah ada naik ke penyidikan, pasti pengiriman sprindik dan kemudian melakukan upaya-upaya paksa dan pemanggilan ulang, yang pemanggilan itu dalam rangka penyidikan. Itu nanti bahan-bahan untuk pemberkasan di pengadilan. Intinya artinya kalau polisi itu masih ada pelaporan masuk, ya itu akan dikerjakan dengan penyidikan dan kemudian akan diberkas, dikirim ke pengadilan. Itu memang ya, yang bisa dilakukan polisi ya cuma itu. Artinya Anda sepakat bahwasanya polisi ini masih sesuai dengan SOP. Polri biasanya itu kan mencari ancaman pidana yang maksimum. Kalau kita ke 263, 266 itu kan ancamannya cuma 6 tahun dan 7 tahun dan tidak ada denda. Padahal kita sudah rugi mengerahkan TNI AL, kementerian dan lembaga untuk mencabut pagar itu. Kerugian kita besar sekali. Dan terakhir KKP hanya menyatakan akan mendenda 18 juta perak per kilometer. Kalau kita total dari 30 km itu kan cuma 540 juta. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup, kita bisa dapat 10 miliar begitu loh. Nah ini yang kita sebagai rakyat itu bisa menganalisa. Ini nampaknya ada skenario besar untuk menyelamatkan industri oligarki ini ketika ketahuan maling di tengah-tengah rakyat dengan cara apa, melokalisir kasus hanya di desa Kohot. Padahal pagar laut itu sekali lagi saya tegaskan ada di 16 desa dan 6 kecamatan. Di Paku Haji saja bukan hanya desa Kohot, ada desa Sukahati, Kramat, kemudian ada Teluk Nagadi di Tanjung Pasir dan Tanjung Purung, kemudian Sukadiri ada di Karangserang, kemudian Kecamatan Kemiri ada di Karanganyar, kemudian di Mau ada Ketapang, kemudian ada di Kronjo itu ada di Kronjo dan Muncung yang kemarin rame ada demo karena sungai yang diuruk begitu. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi begini, Polri itu bukan berarti bekerja kemudian kita curigai, kita suuzoni, tidak. Kita memberikan informasi kepada institusi Polri agar apa? Data-data itu ditindaklanjuti. Nama-nama yang sudah kami sebut berulang kali, bahkan sudah disetor oleh LBH Muhammadiyah ke Baris Mabes Polri, itu adalah nama yang sudah diketahui publik. Angcon Gojali, Ali Hanafi Ali Jaya, yang itu berkaitan dengan pagar laut yang berhubungan dengan Aguan Agung Sedayu.
Kenapa soal pagar laut ini kok nggak diketemukan pemagarnya? Sementara yang di Kabupaten Bekasi, yang di Tarumajaya, yang di Segarajaya tadi udah ketahuan dan dihukum, suruh membongkar sendiri. Lah ini kok yang di Tangerang kita sudah capek-capek TNI suruh membongkar habis biaya, pelakunya kok nggak ketemu. Sekarang kita mau dialihkan soal sertifikat palsu. Nah, fokusnya di situ. Saya khawatir itu menjadi cara untuk menyelamatkan penjahat besarnya dan nanti setelah akan ini kita akan begitu. Setelah ini kita akan minta tanggapan dari Pak Arianto. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Sido Prime. Nah, ini langsung tangkap, diperiksa, kemudian ini kalau nggak ada dipaksakan, nggak bisa. Polisi itu kalau mau menegakkan hukum mesti ada caranya. Caranya yang nomor satu adalah menerima input informasi. Menerima informasi dulu, dijajaki apakah informasi ini suatu kejahatan, suatu tindak pidana atau tidak. Baik, penyelidikan dulu. Itu tadi Pak Ahmad ya, kalau saran saya, kalau Bapak punya harapan kemudian nggak dilakukan oleh polisi, Bapak bikin LP saja Pak. LP pelanggaran ini pasti ditindaklanjuti Pak. Nanti Bapak akan mendapatkan perkembangan daripada penyidikan. Tapi kalau tidak ada LP, ya polisi hanya mengembangkan apa yang ada di LP itu sendiri, Mas. Baik, Pak Arianto. Pak Hasanuddin ada tanggapan? Pak Arianto, yang kasus pagar laut itu LP internal polisi Pak, bukan dari masyarakat, pengembangan internal, sehingga kasusnya mengarah kepada sertifikat laut. Sementara yang kita diskusikan selama ini Pak, saya diundang di media ini 3 kali, itu terkait pagar laut. Kemudian LBH Muhammadiyah itu sudah menyampaikan siapa indikasi orang-orang yang terkait pagar laut. Sampai hari ini tidak muncul penyelidikan yang mengarah kepada orang yang naruh pagar laut dan norma apa yang dipersoalkan terkait pagar laut. Nah ini meloncat Pak, saya setuju. Sertifikat laut itu adalah pelanggaran hukum, iya. Tetapi pagar laut itu juga pelanggaran hukum, sehingga urutannya pagar lautnya diusut atau paling tidak paralel diusut, sehingga semua yang pelaku kejahatan terkait kasus pagar laut dan sertifikat laut itu disanksi pidana. Mohon maaf Pak, saya bukan hanya ngamati, saya juga ada data-data dan saya memang kalau ada data-data sampaikan aja Pak, Bapak aja yang bikin sudah laporan. Saya mengajukan proses perdata di pengadilan. Dan melalui forum ini saya menyampaikan agar institusi Polri juga menindaklanjuti input-input kita. Jangan sampai input yang sudah jelas tidak ditindaklanjuti, Polri justru gerayang-gerayang mencari hal yang menjauhkan dari persoalan substansi. Saudara tadi juga menjelaskan tugas fungsi kepolisi itu kan nggak terkait substansi pagar laut yang kita diskusikan, itu kan teori saja. Sementara kami mendalami fakta, menganalisa norma, membuat simpulan dan menjadikan itu sebagai materi gugatan. Di antara materi gugatan itulah kami sampaikan dalam forum ini. Jadi tidak sekedar pandangan atau pendapat, tapi pandangan dan pendapat. Bapak sudah menggugat, silakan aja begitu. Ada di prosesnya nggak boleh begitu. Baik, kami persilakan kepada Bung Rofi terlebih dahulu. Polisi, Bapak-bapak, nah itulah tuh kan, dia nggak mau mendengarkan, padahal sudah dikasih kesempatan. Sabar dulu dong. Kalau kita berbicara azas praduga tidak bersalah, yang Anda lakukan bukan seorang penegak hukum itu namanya. Anda bukan seorang seorang pengacara. Itu semua polisi pengacara itu ada namanya azas praduga tidak bersalah. Gitu loh. Pihak pribadinya. Kita setara di sini. Bukan Anda itu nyebut pribadi Pak Aguan toh. Ada bukan saudara. Kita izin reklamasi. Ada. Izin reklamasi ada nggak? Dari asumsi kayu nggak ada gitu loh. Jadi saya menuduh kalau ini diskusi, gini loh Bang Hasanuddin. Kalau kita diskusi, berikan dong kesempatan kepada kami. Anda menuduh orang seenak-enaknya sendiri. Tapi begitu Anda dikritik, Anda marah gitu loh. Nggak boleh. Tidak berpihak atas Polri. Polri sudah benar. Polri dalam penegakan hukum sudah benar. Silakan menunggu. Silakan saya ke Bung Rofi. Tapi kalau mau pakai Anda ya harus tahu tidak semua negara ini diatur kalian, nggak bisa begitu. Siapa yang mengatur? Saya berpandangan. Jangan sampai negara sendiri. Anda seenaknya sendiri menuduh orang gitu. Itu yang nggak boleh. Saya hanya berpendapat. Nggak boleh begitu, itu bukan berpendapat. Itu saya kritik gitu loh. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Dan buktikan dulu di hukum. Boleh di atas konstitusi negara kita. Buktikan dulu di hukum. Tidak boleh Anda menyebut ini ada niat ini yang sedang mengutuk. Dan tidak reklamasi diminta oleh host menyampaikan pendapat. Gimana kesalahan saya? Oke, baik, Bung Rofi dan juga ini artinya tidak sembarang menyebutkan nama orang. Tanggapan Anda seperti apa? Apa sebetulnya yang terjadi? Oligarki itu framing Anda aja. Oligarki itu nggak ada. Oligarki itu nggak ada. Anda membela Aguan di Indonesia nggak ada oligarki. Nggak ada, itu framing jahat Anda aja. Framing saja itu Anda membela Agung Sedayu. Kita tahu. Anda ada. Justru Anda membela Aguan bangun masjid banyak. Namanya 163.000 tenaga kerja. Nggak bisa. Saya bela siapa memang? Saya memang bela. Baik Pak Arianto. Ya, mohon tenang sejenak Pak Rofi, Pak Hasanuddin. Kita berikan waktu agar dialog ini berjalan dengan lancar. Ya, Pak Rofi, Pak Hasanuddin.
Iya, kami berikan kesempatan kepada Pak Arianto untuk menanggapi. Silakan Pak Arianto. Baiklah, kita sekarang berpendapat di TV, dilihat orang banyak, ya itu nggak apa-apa, bebas-bebas saja gitu. Saya juga menyampaikan pandangan saya sudah. Tapi intinya beginilah ya, kita harus mendidik pada rakyat ya Pak ya. Negara kita itu negara hukum. Semua aturan itu harus ada hukum yang berlaku. Jangan kemudian ada oligarki itu saya menganda aja oligarki itu ada. Pak Oziludin, Pak Rofi, 5.000 tenaga kerja, bayar pajak 50 triliun, oligarki dari mana? Rakyat banget banyak sekali. Pak Rofi, Pak Oziludin, rakyat mana? Rakyat supaya dialog ini berjalan dengan baik, dengan lancar, kita berikan terlebih dahulu kesempatan untuk satu-satu berbicara. Baik, silakan Pak Arianto. Ya, intinya begitulah. Ini kita kalau berdebat kayak gini dibiarkan ya nggak ada akhirnya Pak, nggak berguna kita ngomong saling menuduh di TV ini. Tapi lebih baik kita tuh memberikan penjelasan kepada masyarakat lah, duduk persoalannya itu kayak gini. Kemudian cara mengaturnya adalah begini gitu. Negara kita ada hukum nggak Pak? Semua bisa ditegakkan dan ada aturannya, tidak sembarangan. Kemudian udah data dikasihkan harus dikerjakan, kemudian harus lapor kepada yang menyampaikan. Sudah ada jalurnya kok. Bikin LP pasti Anda akan mendapatkan laporan perkembangan apa yang disampaikan, apa ditindaklanjuti dari LP itu. Baik, Pak Arianto, apakah Anda bisa meyakinkan bahwasanya nantinya proses hukum yang berjalan akan dilakukan secara transparan? Saya yakin ya Pak, karena ini ya. Tadi saya telepon Pak Dirpidum itu, beliau diberitakan Kapolri Januari yang lalu, langsung melakukan penyelidikan lengkap, kemudian baru gelar kemarin, lupa gelarnya tanggal berapa, 7 kalau nggak salah. Dan kemudian dilaporkan sepakat naik ke penyidikan. Sebelum naik ke penyidikan kemarin sudah melakukan penggeledahan. Itu sudah melebihi daripada tindakan. Mestinya kalau penyelidikan itu nggak ada penggeledahan Pak, kalau dalam teori. Tapi ini kan sudah geledah segala. Oke lah. Yang penting itu kemudian nanti dilanjutkan dengan penyidikan. Dan kita tunggu saja nanti mudah-mudahan dikirimkan ke kejaksaan dengan segera. Memang begini ya, saya menyarankan pada polisi Pak ya, tindakan itu tolong transparan saja, sampaikan kepada rakyat. Tapi sayangnya sampai sekarang polisi kurang begitu banyak menyampaikan. Nah ini saya menyampaikan kepada rakyat apa adanya seperti ini ya, mudah-mudahan rakyat bisa melihatlah perkembangannya. Baik Pak Arianto, saya ke Pak Oziludin. Pak Oziludin, apakah Anda yakin bahwasanya proses ini akan berjalan secara transparan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Arianto? Silakan Pak Oziludin. Dari proses awal penyidikan yang arahnya justru ke sertifikat laut, bukan pagar laut sebagaimana tema diskusi yang kita diskusikan ini, saya justru tidak punya keyakinan sebelum akhirnya nanti dibuktikan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri bahwa seluruh pemagar laut, baik otaknya, pendananya, orang teknis di lapangan, itu semuanya diproses hukum. Itu ukuran kepercayaan kita pada Polri. Tentu ini bukan pandangan saya, juga pandangan yang lainnya. Yang kedua, saya kira proses yang sudah terjadi pun tetap harus kita kontrol, bukan dalam konteks kita mencurigai. Karena begini, masyarakat itu sudah jengah lah dengan proses penegakan hukum di negeri. Jadi kita punya kewajiban sekaligus tanggung jawab agar kepercayaan publik kembali kepada institusi Polri. Justru masukan saya ini untuk mengembalikan citra Polri agar bisa dipercaya masyarakat. Karena apa? Oh ternyata objektif, segala hal yang berkaitan dengan locus delicti, tempus delicti, dan peristiwanya diproses. Begitu. Baik, terakhir untuk closing kepada Pak Rofi, bagaimana tanggapan Anda? Apakah yakin bahwasanya proses hukum ini harus diusut tuntas dan akan dilakukan secara transparan? Iya, dari awal saya itu menyampaikan silakan diusut, terus kemudian KKP tugasnya apa kalau berkaitan pagar laut, kan begitu, masing-masing kan harus koordinasi. Nah sekarang ketika Polri sudah melakukan gerak cepat sampai melakukan penggeledahan padahal itu adalah masih penyelidikan, ini kan harus diapresiasi gitu. Jangan kemudian dikatakan oh ini hanya ditumbalkan. Nah itu kan gimana gitu loh, nggak menghargai kinerja Polri itu sendiri. Saya kira itu aja deh, nggak usah panjang-panjang. Kita hormati, kita apresiasi Polri, tetap semangat.